Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel YouTube Widya Suara Makassar. Hari ini, Widya Suara akan menginformasikan seputar seleksi P3K di tahun 2022. Informasi ini penting buat Anda yang ingin mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 untuk jabatan guru maupun jabatan non-guru. Nah, banyak informasi-informasi yang beredar di internet dan Widya mencoba untuk merangkum berdasarkan aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh Menpan RB. Nah, pertanyaan pertama yaitu apa sih sebenarnya perbedaan P3K dan PNS? Pertanyaan ini juga yang menimbulkan beberapa warga masyarakat Indonesia yang bingung apakah nunggu PNS tahun depan atau ikut seleksi penerimaan P3K di tahun ini. Nah, informasi perbedaan keduanya mungkin bisa menjawab dan memberikan ilham kepada teman-teman yang bingung apakah mau nunggu seleksi tahun depan atau ikut saja nih P3K di tahun 2022. Nah, perbedaannya teman-teman bisa lihat dari definisi. Definisi untuk PNS atau pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan definisi P3K atau disebut sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pegawai yang merupakan warga negara Indonesia, memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, kalau dilihat dari definisi tentunya kita sudah bisa temu perbedaannya. PNS itu diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, sedangkan P3K itu diangkat oleh perjanjian kerja. Sedangkan, perbedaan berikutnya adalah P3K itu memiliki jangka waktu tertentu ya untuk menjabat pada tugas pemerintahannya. Nah, Widya juga sudah membagi, mengenai hak yang akan didapatkan oleh keduanya. PNS dapat gaji, dapat tunjangan, dapat fasilitas. Tapi P3K hanya dapat 2, gaji dan tunjangan. Fasilitas, mohon maaf, tidak dapat nih. Dapat cuti, PNS dapat cuti, P3K juga dapat cuti. Dapat perlindungan, P3K juga dapat perlindungan. Pengembangan kompetensi tentunya aparatur sipil negara sudah diberikan pengembangan kompetensi yang sama ya, karena, skopnya adalah aparatur sipil negara. Berikutnya adalah, ini nih yang menjadi dilema ya ketika kita daftar P3K. Karena kalau PNS kita dapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan P3K tidak dapat. Aduh sayang sekali ya. Nah, berikutnya adalah, PNS itu memiliki jabatan dan pangkat, sedangkan P3K tidak memiliki jabatan dan pangkat. Nah, perbedaan berikutnya adalah pada masa usia pengadaan seleksi PNS dan P3K. Di PNS untuk S1 itu maksimal 35 tahun, sedangkan P3K ini yang menarik nih. P3K pengadaan usia minimal 1 tahun sebelum pensiun. Jadi kalau misalkan uh, usia pensiun itu adalah 58 tahun, berarti maksimal usia pada jabatan tersebut yang boleh ikut mendaftar pada jabatan P3K itu adalah 57 nih. Wah, menarik. Dan hak yang didapatkan PNS yang terakhir adalah pada mutasi dan pembinaan kerja. PNS itu ada mutasi, ada pembinaan kerja. Sedangkan P3K itu tidak dikenal mengenai mutasi dan pembinaan kerja. Jadi dia saat instansi yang didaftar akan menjadi ketetapan yang tidak bisa diubah lagi. Perbedaan selanjutnya dan pertanyaan selanjutnya yaitu syarat melamar seleksi P3K. Ini yang paling banyak, masuk pertanyaan ke Widyaswara, apa sih sebenarnya syarat ikut seleksi P3K? Oke, syarat yang paling pertama, syarat umum, yaitu yang paling pertama tentunya usia minimal 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun. Tadi sudah dijabarkan ya. Yang kedua, tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai seorang ASN, prajurit TNI, anggota kepolisian, atau pegawai swasta.
Yang berikutnya tidak menjadi anggota pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Berikutnya memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi kalau ada yang bertanya apakah, pendidikan saya ini ada enggak ya diterima di P3K, itu kembali lagi kepada instansinya, apakah membuka ada kualifikasi pendidikan tersebut. Syarat berikutnya adalah memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau keterampilan tertentu yang masih berlaku. Nah ini, saran ya buat teman-teman yang mau daftar P3K, kalau Anda tenaga kesehatan silakan kumpulkan atau, urus kembali ya surat izinnya, surat registrasinya, atau kalau misalkan teman-teman itu punya sertifikat pengadaan untuk jabatan pengadaan barang dan jasa, silakan, cari-cari kembali ya di berkas-berkasnya. Berikutnya itu sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh P3K, selalu pelamar hanya mendaftar satu instansi. Jadi di sini disampaikan terkait mengenai syarat umumnya. Sedangkan, Menpan RB juga sudah menyampaikan terkait mengenai syarat tambahannya. Syarat tambahannya itu bagi jabatan fungsional dalam pengadaan P3K itu terdiri dari, syarat pengalaman paling singkat 3 tahun dan paling singkat 5 tahun untuk menduduki jabatan fungsional yang dilamar ya, di sini teman-teman bisa melihat kalau paling singkat 3 tahun berarti dia akan menempati pada jabatan fungsional pemula, terampil, dan ahli pertama. Sedangkan kalau 5 tahun ke atas, dia akan menduduki jenjang jabatan fungsional mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya. Nah, berikutnya pada persyaratan pengalaman dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani. Nah, ini penting nih. Jadi kalau teman-teman punya SK, ya punya SK, kerja, teman-teman harus perhatikan ini. Paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman pekerjaan pada instansi pemerintahan. Jadi, jabat pimpinan tingkat pertama. Dia setara eselon 2. Berikutnya adalah paling rendah ditandatangani oleh direktur kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta, lembaga swadaya non pemerintah atau yayasan. Wah, nih seru nih. Jadi teman-teman sebenarnya kalau kita lihat tadi di syarat umum, di sini tidak pernah diberhentikan ya atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat. Berarti kalau misalkan kerja di swasta dan itu sudah, selesai masa kontraknya, teman-teman itu masih diperkenankan untuk mendaftar P3K di tahun 2022 ya. Jadi di sini persyaratan yang muncul di slide teman-teman itu adalah di tahun 2021, tapi ini juga masih digunakan di tahun 2022. Nah, jadi, sebagai tips buat teman-teman, sebagai saran, kalau punya pengalaman pekerjaan dicek-cek lagi ya, siapa yang tanda tangan nih? Eselon 2 enggak nih? Jangan sampai yang tanda tangan eselon 3 atau pejabat administrator. Tapi kalau kerjanya di swasta, apakah betul yang tanda tangan itu direktur? Jangan sampai itu hanya kepala subdivisi itu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, berikutnya adalah perbedaan seleksi P3K dan PNS. Ini juga adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh Yudhistira, apa sih sebenarnya perbedaan seleksi P3K dan PNS? Nah, di slide ini teman-teman sudah bisa melihat di seleksi PNS itu lumrahnya terdiri dari 3 tahapan, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Sedangkan di P3K terbagi atas 3 juga, tapi berbeda, yang samanya itu cuma di seleksi administrasi. Tapi di seleksi kedua dan seleksi ketiga ini cukup berbeda, ya. Kalau di PNS itu seleksi kompetensi dasarnya terdiri atas 3 bagian, tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, tes kepribadian, ya karakteristik pribadi. Sedangkan di seleksi kompetensi, ya di P3K itu ada 3, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Jadi kalau teman-teman itu mau nyari buku atau literatur untuk belajar persiapan seleksi P3K, jangan sampai tertipu ya. Banyak tuh ya buku-buku beredar di toko-toko buku terkenal maupun toko-toko buku yang ada di beberapa kota-kota ya, yang Sarah pernah kunjungi. Sampulnya tertulis tuh, ya buku persiapan seleksi CPNS dan P3K. Ternyata
pas dibuka dia tidak membahas mengenai seleksi kompetensi P3K, tapi, pembuat bukunya itu hanya dompleng nama pada P3K tuh ya. Dia hanya masukkan CPNS tapi tidak memasukkan seleksi kompetensi. Dan memang sih masih jarang ya buku-buku yang membahas mengenai seleksi kompetensi P3K. Nah, di seleksi ketiga itu seleksi kompetensi bidang kalau PNS, sedangkan P3K itu adalah seleksi wawancara. Tahun lalu seleksi P3K, di mana seleksi kompetensi dan wawancara itu disatukan pada satu kali ujian, ya. Jadi satu kali ujian, sama dia menggunakan, komputer assist test ya. Jadi, di sini dia tidak ketemu lagi dengan manusia, ya semua langsung ketemu sama komputer atau aplikasi ChatGPT. Nah, pertanyaan terakhir yang paling banyak, ditanyakan juga sama Widya adalah, berapa sih jumlah soal dan passing grade P3K? Apakah sama nih dengan CPNS? Kita sudah tahu ya bahwa, seleksi pada CPNS dan P3K itu sangat-sangat berbeda, hanya persamaannya hanya pada seleksi administrasi, sedangkan seleksi kedua dan ketiga berbeda. Nah, tentunya dengan perbedaan tersebut, jumlah soal dan passing grade-nya tentunya akan berbeda. Nah, berdasarkan dari, soal yang, dilaksanakan pada seleksi P3K, Widyaswara menemukan ternyata pada seleksi kompetensi dan wawancara itu terdiri dari 250 nomor, ya, yang terdiri dari 4 bagian. Yang paling pertama itu adalah seleksi kompetensi teknis, ini 100 nomor ya. Pilihan ganda juga, ya ini sama, ini, 100 nomor. Yang kedua adalah seleksi kompetensi manajerial, ini 25 nomor, dan seleksi kompetensi sosial kultural itu 20 nomor, dan wawancara 10 nomor. Nah, semua itu pertanyaan-pertanyaan akan dijawab dengan, pilihan-pilihan yang teman-teman harus pilih salah satunya. Seleksi kompetensi teknis ini menurut Widyaswara sih mirip dengan seleksi kemampuan bidang di PNS. Oke, itu sekedar informasi ya terkait mengenai seleksi P3K di tahun 2022. Widyaswara berharap teman-teman itu bisa mempersiapkan dengan matang terkait mengenai persiapan teman-teman menghadapi seleksi P3K di tahun 2022 dan mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman yang lagi galau nih, mau nunggu seleksi PNS tahun 2023 atau ikut saja deh di tahun 2022. Silakan tulis di komen, menurut teman-teman ikut nggak ya? Oke, sekian dan terima kasih teman-teman semua. Jangan sampai lupa subscribe akun YouTube channel Widyaswara Makassar ya, dan jangan lupa share ya ke teman-temannya yang mau seleksi P3K. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.